Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, semoga anak bapak semuanya selalu sehat walafiat. Baik, kepada anak bapak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu baik kepada ketua kelas untuk memimpinkan doa. Semoga kita baca doa kita tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada anak bapak semuanya, sebelum masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini ketuanya? Semuanya hadir ya? Alhamdulillah, semoga anak bapak semuanya selalu sehat walafiat dan bisa tetap mempelajari kita pada pagi hari ini. Baik, kepada anak bapak semuanya, buku yang tidak terkait dengan mata kuliah bapak, harap anak bapak semuanya tersimpan terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Baik, kepada anak bapak semuanya, materi kita pada pagi hari ini yaitu hadis. Ya, hadis. Jadi, baik kepada anak bapak semuanya, apakah anak bapak semuanya masih ingat materi kita minggu kemarin? Ya, silakan Irfan. Ya, betul sekali ya. Materi kita minggu kemarin yaitu tentang Al-Quran. Siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Iya, bagus sekali ya. Betul sekali. Yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini sebagai ajaran Islam dan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Baik, kepada anak bapak semuanya, materi kita hari ini yaitu tentang hadis. Ya. Baik, kepada anak bapak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak bapak semuanya mampu menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Yang kedua, anak bapak semuanya mampu menjelaskan unsur-unsur hadis. Yang ketiga, anak bapak semuanya mampu menjelaskan macam-macam sunnah. Dan yang keempat, yaitu anak bapak semuanya mampu menjelaskan pembahagian hadis. Ya. Baik, kepada anak bapak semuanya, apakah anak bapak semuanya masih tahu apa itu hadis? Ya, silakan Irfan. Ya, betul sekali, bagus ya. Hadis ini adalah segala perbuatan Nabi, segala perkataan Nabi, dan segala ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, kepada anak bapak semuanya, bapak akan menjelaskan terlebih jauh yaitu pengertian hadis. Yang mana kita ketahui bahwa hadis ini adalah segala sesuatu dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebagai kata pengertian hadis. Kita lanjut kepada pengertian sunnah. Sunnah ini adalah segala sesuatu ucapan Nabi Muhammad dan segala perbuatannya, takrirnya, perilakunya, budi pekertinya,
dan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sebelum beliau mengangkat menjadi Rasul atau sesudah dia menjadi Rasul. Bisa dipahami anak apa semuanya? Alhamdulillah bisa ya. Selanjutnya kita masuk pengertian khabar. Yaitu khabar ini adalah berita. Yaitu khabar ini adalah segala sesuatu yang bersumber daripada Nabi Muhammad dan selain daripada Nabi Muhammad. Dan asar ini adalah segala sesuatu yang datang daripada Nabi Muhammad dan yang selain daripada Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami anak bapak semuanya? Alhamdulillah bisa dipahami ya. Apakah ada mau bertanya? Alhamdulillah ya, tidak ada ya. Kita masuk materi poin yang kedua, yaitu unsur-unsur hadis. Yang mana kita ketahui bahwa unsur-unsur di dalam sebuah hadis, dia mempunyai yang pertama sanad. Sanad yaitu orang yang bersanad kepada dari orang yang bercerita dari Nabi sampai orang yang meriwayatkan hadis. Itu sebagai sanad. Seperti an Abi Musa ini sebagai dikatakan sanad. Yaitu turun menurun sanadnya. Dan matan ini adalah sesudah ataupun selepas daripada sanad ataupun setelah akhirnya sanad, maka tersambunglah matan hadis, yaitu isi hadis. Dan yang ketiganya rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Marilah kita melihatkan contohnya an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani asyuddu ba'dahu ba'dah, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau kita mau lihat yang mana sanadnya, yang mana matanya, dan yang mana rawinya. Yang pertama, an Abi Musa ini sebagai sanadnya. An sepertinya an Abdullah ibnu Umar, anna Umar, an Abi Musa, an itu dikatakan sebagai sanad. Dan matanya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani asyuddu ba'dahu ba'dah. Ini sebagai katanya matan. Matan ini adalah isi hadis yang mana kita ketahui selepas daripada sanadnya, maka akan sambunglah matannya. Dan yang ketiga yaitu rawi. Rawi hadis ini yaitu orang yang meriwayatkan hadis, seperti rawahul Bukhari wa Muslim. Ini sebagai dikatakan pengrawi. Baik, kepada anak apa semua bisa dipahami, yaitu mengenai sanad, matan, dan rawinya bisa dipahami? Ya, alhamdulillah bisa dipahami ya. Yaitu rawi. Rawi ini orang yang meriwayatkan hadis
Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang meriwayatkan hadis itu orang yang meriwayatkan hadis yang banyak. Yang pertama yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini orang yang paling meriwayatkan hadis sebanyak sekali. Dan Anas bin Malik, Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah bin Abbas, ini orang yang meriwayatkan hadis yang sebanyak sekali. Tapi yang paling banyak sekali yaitu Abu Hurairah. Ya. Poin selanjutnya yaitu macam-macam sunnah. Yang pertama yaitu sunnah kauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah kauliyah ini adalah segala sesuatu daripada perkataan Nabi ataupun ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu sebuah hadis, yaitu tentang orang yang membelajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi SAW bersabda, yaitu orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apabila dia sudah belajar Al-Quran, maka dia harus mengajar Al-Quran orang yang lain, orang yang tidak pandai membaca Al-Quran. Contohnya, itu sebagai hadis sunnah kauliyah. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu segala sesuatu dari perbuatan Nabi, perilaku Nabi, tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Sebab contohnya yaitu Sallu kama ra'aitumuni usalli, yang artinya solatlah kalian yang mana kamu melihat aku solat. Jadinya kata Nabi, solatlah kalian, disuruh kita untuk solat. Tapi solat secara mana? Solat secara yang kamu melihat aku solat. Itu. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu segala sesuatu ataupun hadis yang daripada ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jadi contohnya yaitu tentang memakankan biawak, binatang biawak. Yaitu sahabat Khalid bin Walid menanyakan Nabi, apakah bisa memakankan biawak ini? Nabi cuma diam saja, tidak ada perkataan Nabi dan tidak ada perbuatan. Nabi cuma hanya diam. Jadi maka hadis itu dikatakan hadis takririyah, yang mana Nabi tidak ada perkataan dan ucapan Nabi tidak ada. Cuma ada Nabi tidak melarangkan sahabat memakan biawak atau tidak ada hukum haram memakan biawak, tapi Nabi hanya mendiamkan saja. Ya. Baik, kepada anak bapak bisa dipahami mengenai macam-macam sunnah. Yang pertama sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah, dan tiga sunnah takririyah. Bisa dipahami anak bapak semuanya? Baik, kepada anak bapak semuanya, yang ketiga yaitu pembahagian hadis. Pembahagian hadis yaitu terdapat menjadi dua. Yang pertama kuantitas dan kualitas. Kuantitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Mutawatir ini adalah
hadis yang meriwayatkan, dan hadis yang meriwayatkan sejumlah besarnya, yaitu 3 orang ke atas. Nah, itu sebagai dikata hadis mutawatir. Dan yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis periwayatannya 1, 2, 3 orang dan tidak lebih dari tingkat mutawatir. Nah, itu sebagai hadis ahad. Nah, dan yang kualitasnya yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih ini adalah hadis yang periwayatannya sangat adil perawinya. Hadis itu dobitnya sangat kuat dan sanadnya bersambung, tidak terputus-putus hadisnya, hingga hadisnya itu sempurna. Itulah dikatakan hadis sahih. Dan yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan hadis yang sebagai hadis yang perawinya adil dan dobitnya tidak kuat. Jadi dobitnya tidak kuat sangat, tidak kuat seperti hadis sahih. Dan sanadnya juga bersambung-sambung, tidak ada kecatatan bagi hadis hasan ini, cuma dia hanya dobitnya kurang mengingatkan atau kurang sempurna. Dan juga hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang tidak cukup syarat-syarat hadisnya, mengalui hadisnya terputus-putus, sanadnya terputus-putus, orang yang menghafal atau dobitnya tidak adil. Itu sebagai hadis dhaif. Ya. Baik, kepada anak bapak semuanya, apakah sudah bisa dipahami mengenai hadis kita pada pagi hari ini, yaitu pengertian hadis, unsur hadis, macam-macam sunnah, dan pembahagian hadis. Baik, kepada anak bapak semuanya, jika ada pertanyaan silakan untuk bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, nanti bapak akan menanya kepada anak bapak, apakah anak bapak sudah bisa memahami materi kita pada pagi hari ini. Baik, kepada anak bapak silakan untuk bertanya. Ya, silakan Aisyah. Ya, jadi Aisyah itu bertanya bagaimana cara kita melihatkan unsur-unsur hadis, yaitu di dalam sebuah hadis itu yang mana kita melihatkan sanadnya, matanya, dan rawinya. Yaitu kalau kita melihatkan sebuah hadis, ini sebagai sebuah hadis, kalau kita memperhatikan seperti an Abi Musa ini sebagai sanad, karena ada an Abi Musa sebelum dia menyampaikan pada Nabi menyampaikan, seperti contoh lagi itu seperti kayak ini, an Abi Musa, ini misalnya an Abdullah, an lagi. Ini dikatakan sebagai sanad.
An ini sebagai katakan sanad. Itulah kita ini sebagai sanad. Kalau untuk matan ini sesudah daripada sanad, maka itulah sebagai matan hadis, ataupun kita dikatakan sebagai isi hadis. Isi hadis inilah sebagai kata matan hadis. Dan juga rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Yang di akhir sekali itu ada di dalam kurungnya rawahul Bukhari atau Muslim, atau rawahu Ibnu Majah, rawahu Tirmizi. Itu sebagai orang yang perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Bisa dipahami, Aisyah? Alhamdulillah, bisa dipahami ya. Baik, pada apakah ada lagi ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan Irfan. Ya. Ya. Untuk mengenai macam-macam sunnah ini, macam-macam sunnah terbagi menjadi 3, yaitu kauliyah dan fi'liyah dan takririyah. Jika kita melihatkan sebuah hadis, sebuah hadisnya, jikalau ada dikatakan ada, seperti kalau untuk kauliyah ini ada juga di depannya qala ataupun yakulu, itu sebagai di tempat kita melihatkan sebagai hadis kauliyah. Dan untuk hadis fi'liyah ini bisa juga kita melihatkan seperti kana, yakunu. Ini bisa juga kita melihatkannya. Dan hadis takririyah. Hadis takririyah nih hadis yang cuman Nabi diam aja. Seperti contoh yang Bapak sampai tadi, yaitu mengenai contoh menakankan daging bewak. Itu cuman Nabi tidak ada kata apakah daging bewak itu mengharam atau menghalal. Cuma Nabi Muhammad itu hanya mendiam-diam saja. Ya, bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah, bisa dipahami ya. Baik, kepada anak Bapak semuanya, jika sudah bisa dipahami, Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak semuanya. Coba Fauzan menjelaskan perbedaan dan persamaan hadis sunnah, khabar dan asar. Ya, silakan. Ya, betul sekali ya, bagus. Jadi hadis sunnah, khabar dan asar ini persamaan ketiga pengertian ini, 4 pengertian ini, yaitu sumber daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbedaannya yaitu kalau hadis ini adalah segala ucapan Nabi, perkataan Nabi, perilaku Nabi. Dan sunnah ini yaitu lebih meluas daripada hadis lagi. Seperti kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi, itu sebagai dikatakan sunnah. Dan kabar ini sebagai perkataan Nabi, yang bersumber asal daripada Nabi, dan selain daripada Nabi itu bisa dikatakan kabar. Asar ini juga yaitu sesuatu yang datang daripada Nabi dan selain juga daripada Nabi. Ya, bisa dipahami? Alhamdulillah, bisa dipahami. Baik, kepada anak bapak semuanya, jika tidak ada lagi pokok sudah bisa dipahami, maka
Bapak haraplah anak Bapak semuanya bisa memahami mengenai pengertian hadis, sunnah, kabar dan asar, dan unsur-unsur hadis, macam-macam sunnah, dan pembahagian hadis. Ya, bisa dipahami. Baik, kepada anak Bapak semuanya, jika sudah bisa dipahami, marilah kita menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang hadis. Hadis ini yaitu pengertiannya, yaitu hadis, pengertian hadis, sunnah, kabar dan asar. Hadis ini sebagai unsur hadis, unsur hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Dan macam-macam sunnah ini terbagi menjadi 3, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Dan yang keempat yaitu pembahagian hadis. Pembahagian hadis ini terbagi menjadi 2, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas ini terbagi menjadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Dan kualitasnya menjadi 3. Yang pertama sahih, hasan, dan dhaif. Baik, kepada anak Bapak semuanya, insyaallah sudah materi kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan perkuliahan kita di minggu depan, yaitu mengenai hadis kudusi, hadis itu lagi, dan kita sambung minggu depan insyaallah. Jika ada salah dan silap dari Bapak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.